Maju! Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-20 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tanggal 7 Januari 2026 segera dimulai. Persiapan pasukan selesai. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Pimpinan saya Bilali. Para komandan pasukan ke samping kanan barisan. Berjaga. Parade. Istirahat di tempat. Berat. Menhantam Pangap, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung. Pada tanggal 29 Desember 2005, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut atau Bapoltamla yang menjadi dasar hukum dan secara resmi menandai berdirinya Bapoltamla. Saat itu, Bapoltamla diketuai oleh
Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara memasuki tempat upacara. Siap! Gerak! Para undangan dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Para undangan dipersilahkan duduk kembali. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara dan dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor upacara peringatan ke-20 Hari Ulang Tahun Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tahun 2025 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Pemeriksaan pasukan selesai. Lanjutkan. Para undangan dimohon berdiri.
Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahifa Samudresu Nusantara memasuki tempat upacara. Penghormatan kepada Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahifa Samudresu Nusantara. Kepada Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahifa Samudresu Nusantara. Hormat! Rak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Para undangan dipersilahkan duduk kembali. Pengucapan Sumpah Penjaga Laut Nusantara. Atur, mengucap Sumpah Penjaga Laut Nusantara. Siap. Berjalan. Berjalan. Sumpah Penjaga Laut Nusantara. Demi Tuhan Yang Maha Esa, kami Penjaga Laut Nusantara bersumpah. Satu, adalah Islam yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, siap pada negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, patuh pada hukum, disiplin, dan menjaga kehormatan diri sebagai Satria Penjaga Laut Nusantara. Empat, taat pada atasan dengan tidak membaca perintah atau putusan. Lima, teguh dan amanah dalam menjaga rahasia jabatan. Ucapan Sumpah Penjaga Laut Nusantara telah dilaksanakan. Surat mulai. kembali ke tempat. Bertempat.
persiapan penyematan Satya Lencana Kesetiaan Karya Satya dan penyematan tim agen perubahan terbaik. Pembacaan keputusan Satya Lencana Karya Satya dan keputusan agen perubahan terbaik. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 56/TK/tahun 2025 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan, dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 56/TK/tahun 2025 nomor urut 605, nama Wahyu Wibowo SE, NIK 19790112050110001, pangkat jabatan penata Kepala Subbagian TU Inspektorat Bakamla RI, tanda kehormatan yang dianugerahkan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ditandatangani. Petikan keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia nomor 377 tahun 2025 tentang penetapan penghargaan kepada agen perubahan di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tahun 2025. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tentang penetapan penghargaan kepada agen perubahan di lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia tahun 2025. Ke-1, menetapkan penghargaan kepada daftar nama pada lampiran 1, nomor urut 1, nama Kapten Bakamla Adi Bagus Murdianto M. Mar. Pol. Predikat agen perubahan predikat terbaik, nilai 87,68. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2025, Kepala Bakamla RI, Dr. Irfansyah Esa, Laksamana Madya TNI ditandatangani. Penyematan Satya Lencana Karya Satya dan penyematan tim agen perubahan terbaik.
Kembali ke tempat. Amanat Inspektur Upacara. Pasukan istirahat. Pasukan istirahat. Untuk perhatian, istirahat, hikmat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pejabat Eselon 1 dan 2 Bakamla RI, yang saya hormati Ketua Umum Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate Madiun, Kang Mas Dr. Andes R. Murjoko HW, yang saya hormati Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate, Kang Mas H. Isudiantoro SH, yang saya hormati dan saya cintai Ketua DWP beserta seluruh pengurus DWP Bakamla RI dan seluruh peserta upacara yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-20 Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Hari ini tepat 20 tahun sudah Bakamla berkiprah dan melaksanakan pengabdian pada bangsa dan negara. Di usia yang menginjak dewasa ini sudah sepantasnya menjadi sarana untuk kita merefleksikan diri dan mengambil peran untuk kemajuan bangsa dan negara. Hadirin yang saya banggakan, pada tahun 2025 ini Bakamla terus melakukan inovasi dan sinergitas dalam upaya mewujudkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Tantangan di tataran regional, khususnya menyangkut isu keamanan laut dan keselamatan pelayaran, dewasa ini serta sistem informasi yang masih belum optimal, menjadikan energi penggerak Bakamla RI untuk selalu menghadirkan kondisi laut Indonesia yang bebas dari segala bentuk pelanggaran hukum dan memberikan rasa aman bagi pengguna laut. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, sampai hari ini berbagai capaian telah ditorehkan oleh Bakamla, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2022 dan Perpres 59 tahun 2023, Bakamla RI tetap menjadi leader dalam melaksanakan patroli bersama dalam menyelenggarakan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut, dan berhasil melakukan penangkapan terhadap kapal yang melakukan pelanggaran perikanan, pelayaran, dan kepabeanan. Di samping itu, Bakamla RI bersama instansi terkait telah melaksanakan pengukuran indeks keamanan laut nasional yang pada tahun 2025 ini memperoleh nilai lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu di angka 60 dengan kategori cukup. Selain itu, di tahun 2025 ini, Bakamla RI mulai membangun National Maritime Security System di berbagai lokasi di wilayah Indonesia untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengawasan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di laut Indonesia. Para hadirin yang berbahagia,
Keberhasilan Bakamla dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban juga beriringan dengan progres keberhasilan dalam pelaksanaan good governance di lingkungan Bakamla RI dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Bakamla memperoleh predikat WTP selama 5 kali berturut-turut. Bakamla RI mendapatkan penghargaan 3 terbaik dalam perolehan Indeks Reformasi Hukum tahun 2025 pada kategori lembaga dan gold medal pada kategori folk song dalam rangka Nusantara International Folk Festival di IKN tahun 2025. Di lingkup internasional, baru-baru ini juga Bakamla RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Hellenic Coast Guard yang jadi bagian penting dari kedua instansi dalam upaya menjaga stabilitas keamanan dan keselamatan laut di wilayah kawasan. Di samping itu, Bakamla juga menjadi pembicara dalam The Manila Dialogue on the South China Sea 2025. Di sini Bakamla mendorong untuk formalisasi ASEAN Coast Guard Forum dalam mekanisme ASEAN. Di awal tahun 2025, dalam rangka menindaklanjuti pertemuan Presiden RI Bapak Prabowo Subianto dengan Presiden China Xi Jinping pada November 2024 lalu, Bakamla RI telah melaksanakan high level meeting pertama dengan China Coast Guard di Beijing, China, di mana pertemuan ini menandai babak baru dalam hubungan kedua instansi dalam memperkuat keamanan dan keselamatan maritim di kawasan. Berbagai prestasi ini sepatutnya tidak membuat kita berpuas diri, namun justru semakin memacu semangat kita, semua penjaga laut Nusantara Bakamla RI, untuk memberikan kinerja terbaik di tahun-tahun ke depan. Hadirin yang saya banggakan, peringatan HUT Bakamla tahun ini mengusung tema Bakamla RI Garda Terdepan Keamanan Laut Republik Indonesia. Harapannya melalui tema ini akan menjadi pendorong semangat bagi seluruh personil Bakamla untuk terus bekerja, berkarya dan mendedikasikan diri demi terwujudnya keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Dengan semangat yang diusung oleh tema tersebut, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya mengajak seluruh penjaga laut Nusantara Bakamla RI untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mari terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bekal kita semua dalam menjalankan tugas dan memberikan pengabdian terbaik pada negara dan bangsa. Kedua, perkuat kapabilitas Bakamla RI sebagai lembaga yang menyelenggarakan patroli keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dengan kinerja yang tinggi dan nyata. Ketiga, tingkatkan kemampuan personil untuk menjawab semua tantangan guna mewujudkan Bakamla RI sebagai Coast Guard yang modern dan profesional. Keempat, bangun mindset and culture set yang terintegrasi dengan core value ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang kelima, untuk tetap menjaga nama baik satuan, hindari segala bentuk pelanggaran yang tidak terpuji, yang dapat merugikan diri sendiri maupun satuan. Hadirin serta para peserta upacara sekalian, kepada seluruh jajaran Bakamla RI, dari Sabang sampai Merauke, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian, loyalitas, dan kerja keras saudara-saudara sekalian. Apresiasi juga saya sampaikan kepada Dharma Wanita Persatuan Bakamla RI dan seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan. Mari kita teguhkan komitmen untuk terus menjadi penjaga laut Nusantara yang tangguh, responsif, dan terpercaya. Selamat ulang tahun ke-20 Bakamla RI. Raksa Mahipa, Samudresu, Nusantara. Kami penjaga laut Nusantara. Demikian amanat saya pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-20 Bakamla RI ini. Akhirnya saya ucapkan dirgahayu,
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita semua dalam rangka memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Laksamaya Samudresu Nusantara. Saya ini ya sedikit ya, boleh. Bangsa! 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 Terima kasih. Siap! Para undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Penghormatan kepada Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahiva Samudresu Nusantara. Kepada Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahiva Samudresu Nusantara. Hormat! Pataka Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Raksa Mahiva Samudresu Nusantara meninggalkan tempat upacara. Para undangan dipersilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Hormat!
menyanyikan lagu Mars Bakamla RI. Para undangan dipersilahkan duduk kembali. Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara. Bang, kalau mau demo boleh di sini. Ada demo, kayak santai, ayo. Aja depan. Kalau mau meeting kayak santai. Kita sudah 20 tahun, ini menunjukkan usia yang sudah dewasa juga bagi Bakamla, bagi personilnya untuk menghadapi segala ancaman, segala hambatan dan keterbatasan, dan bagaimana kita menyikapi bahwa negara tidak boleh berhenti, bahwa kita sama-sama harus semuanya ikut membangun, termasuk Bakamla RI. Jadi mudah-mudahan momentum ini juga bisa memberikan kita semangat baru lagi untuk lebih maju lagi, dan harapannya dengan proses yang sudah kita jalani kedepannya Bakamla RI akan menjadi Coast Guard-nya Indonesia dan memiliki kewenangan dan kemampuan yang lebih lagi. Dalam progres juga kita Bakamla RI sedang membangun namanya National Maritime Surveillance System. Ini membangun sekitar 35 stasiun pengamatan dan stasiun peringatan diri plus 4 puskodam. Jadi di Bakamla memiliki 3 zona barat di Batam, zona tengah di Manado, zona timur di Ambon. Masing-masing akan memiliki puskodamnya masing-masing, dan mudah-mudahan tahun 2027 selesai juga. Insya Allah tahun ini mungkin mudah-mudahan kita kejar segera selesai, karena ancaman di laut juga tidak bisa menunggu. Selain itu nanti ada puskodam pusat di Mabes Bakamla, National Command Center. Jadi akan 4. Nanti puskodam ini sampai sekarang kita sudah terintegrasi dengan 17 kementerian dan lembaga. Jadi setiap hari kita melaksanakan namanya daily brief. Setiap jam 7 pagi kita selalu bertukar informasi dengan instansi-instansi lain. Ya, kedepannya memang kita mau nambah, dan kita sudah menyusun posturnya Bakamla RI sampai 2045. Jadi kita sekitar butuh 274 kapal. Sekarang sudah punya 10. Jadi mudah-mudahan segera bertambah, dan kita minta dukungan seluruh masyarakat. Walaupun kita kondisi masih seperti itu, belum mencapai yang ideal, namun saya sudah tanamkan dengan seluruh personil dan staf bahwa standar keamanan kita nggak boleh kita turunkan, standar keselamatan dan aktivitas kita, respon kita terhadap kesulitan masyarakat kita nggak boleh turunkan, harus kita tetap seperti itu dan perlu ditingkatkan. Dan terima kasih. Jadi banyak dukungan dari pemerintah yang saat ini kita sudah diminta bahan-bahan, karena akan dibentuk namanya Undang-Undang Keamanan Laut, Undang-Undang Keamanan Laut atau Undang-Undang Bakamla RI nantinya. Dan kami dengar dari pemerintah sudah ada inisiatif untuk membentuk rancangan undang-undangnya, dan nanti akan disampaikan ke DPR, dan sekarang sudah masuk dalam prolegnas di DPR RI. Dan setiap tahun kita juga menghitung yang namanya Indeks Keamanan Laut Nasional.
dan ini kita share secara nasional maupun secara internasional. Dan ini kita hitung dengan menghimpun seluruh data-data dari instansi terkait, instansi yang patroli maupun yang terkait dengan keamanan maritim, dengan melibatkan seluruh unsur dari akademisi, dari kementerian dan lembaga terkait. Kita hitung bersama nanti sehingga setiap tahun kita mendapatkan indeks keamanan laut itu. Tahun ini 60 ya, itu cukup baik, tapi kita selalu meningkat setiap tahun 3 poin meningkat. Dan staf kami sudah menghitung bahwa setiap meningkat 1 poin itu memberikan potensi meningkatnya potensi investasi yang akan masuk ke Indonesia itu sekitar 109,7 triliun per tahun. Jadi satu indeks keamanan laut akan meningkatkan investasi perkiraannya 109,7 triliun. Biasanya kita meningkat sekitar 3 poin. Jadi bisa dihitung kalau 3 poin kali 109 di sekitar 327 triliun per tahun kalau keamanan lautnya meningkat. Dan makanya itu memberikan kami semangat bahwa laut ini harus terus kita tingkatkan keamanannya sehingga laut memberikan kenyamanan dan kepercayaan pelaku bisnis dan pengguna laut bahwa laut Indonesia aman, enak untuk berusaha, mempunyai peluang yang besar, dan saya merasa yakin masa depan kita melalui laut ini sangat besar. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa terus membangun maritim kita, laut kita, mungkin tidak perlu banyak merusak alam, karena di laut ini banyak sumber-sumber daya yang memang bisa terbarukan dan tidak banyak. Seperti nangkap ikan, kita tidak perlu membeli makan, tidak perlu ngasih vitamin, tidak perlu mengobati, kita tinggal nangkap, tinggal mengambil, mengeksplor saja. Mudah-mudahan Indonesia maju. Yang paling penting ini mungkin dihimbau juga kepada instansi lain dalam membeli aset. Kalau kapal, Indonesia nggak kurang-kurang dalaman kapal, belilah dari dalam negeri, kemampuannya kita tingkatkan supaya mereka usahanya bisa berjalan, modal yang dikeluarkan bisa kembali dan bisa dikembangkan lagi. Saya yakin tidak kalah, banyak sekali perusahaan barang kapal, mungkin pesawat terbang juga begitu. Kita punya PTDI, kita belilah dalam negeri, dengan kemampuan yang ada kita manfaatkan. Kalau nggak ada yang beli dalam negeri, nggak ada yang beli luar negeri, nggak mungkin kapan majunya negara kita. Kita saling membantu, saling mendukung, kita kerjasama untuk maju bersama. Saya yakin kalau bersama-sama maju kita, tidak perlu banyak ngomel, kerjasama, gabungnya. Kalau usah celometan, apa yang kita kerjakan yang pribadi kita bisa lakukan dengan posisi kita masing-masing. Ya, mungkin cuma menurut sampahnya kelihatan sepele, mendukung negara itu. Jadi mulai dari yang kecil, dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang.